bagaimana cara kita menghadapi masalah. Ada dua hal yang kita akan alami ini, saudara. Kita tuh mau optimis atau kita pesimis. Kalau kita percaya Tuhan, kita pasti optimis. Kalau kita ragu-ragu sama Tuhan, kita pesimis, lemah, saudara. Dan bagaimana cara pandang kita terhadap masalah itu sangat menentukan masa depan kita. Bagaimana kita meresponi setiap masalah yang kita hadapi itu sangat menentukan masa depan kita, masa hidup kita, masa kekekalan kita di surga juga itu pengaruh kepada kita kalau kitanya mau pesimis atau optimis. Amin. Amin ya, puji Tuhan. Makasih Mama Paut boleh datang, saya senang sekali. Gak sangka bisa ketemu di sini dan minta maaf hari Jumat gak bisa datang, kami masih dari Takari. Tapi puji Tuhan Unci sudah berbahagia dan selamat menempuh hidup baru. Ya puji Tuhan. Saudara, kita buka di dalam Bilangan 13 ayat 17 sampai 18. Ini kita bicara tentang pengintai ya, 12 pengintai. Saya percaya saudara mungkin udah sering kali mendengar cerita ini, udah sering kali bahkan membaca firman Tuhan ini, tapi saya akan membukakan, kita akan mau belajar lebih dalam lagi karena saya pun juga banyak belajar ya tentang firman Tuhan ini. Kita mau belajar tentang satu tokoh yang luar biasa, saudara. Supaya kita benar-benar menggali firman Tuhan ini, bagaimana mereka bisa masuk dalam tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, tanah yang penuh dengan apa? Madu, susu, anggur. Wah, mereka yang delimanya, kalau saya Pak Dedi ke Israel tuh saya selalu mintanya bukan berlian, bukan saudara. Saya mintanya delima. Delimanya segede gini. Enak banget. Dan itulah tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel, bahkan bagi kita semua. Mari kita buka Bilangan 13 ayat 17 sampai 18 dan kita akan baca ini sama-sama. Silakan Kak Joshua. Kita sama-sama baca ya. Oke, 2, 3. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa itu yang Benyaminnya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Saudara, dalam hidup ini ada banyak masalah yang akan kita hadapi, akan ada banyak tantangan yang kita lalui, bisa itu mungkin ekonomi kah atau sakit penyakit, tapi saudara kita akan lalui terus kehidupan ini dengan masalah demi masalah supaya kita tambah pinter. Saya selalu akan bilang di sini, kita tambah pinter, kita tambah hebat. Yang minggu lalu kita belajar bagaimana badai pasti berlalu. Kita mau Tuhan mau kita tuh tangguh. Tuhan mau kita tuh kuat ya di dalam hidup ini. Dan saudara, kisah ini menceritakan bahwa Nabi Musa mau mengirim pengintai ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan. Dan ada satu orang yang sangat vokal dan inti hidupnya saudara. Dan dia ini sangat luar biasa ya, karena dia mengalami sesuatu yang selalu hebat, selalu dahsyat saudara. Dan dia sangat percaya kepada Tuhan. Namanya Joshua. Joshua namanya. Dan mungkin hampir mirip-mirip gitu loh, dia sangat tangguh. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Tapi saya mau memberitakan firman Tuhan di sini adalah satu pribadi, temannya Joshua. Siapa namanya? Ya, Kaleb. Puji Tuhan. Ada Mama Gembala di sini. Tadi juga ada suara di sini, Kaleb ya. Jadi kita akan bicara, saya akan banyak belajar tentang bagaimana Kaleb dan Joshua bisa memasuki tanah perjanjian dengan begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah, begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang mereka hadapi. Dan saudara, ke-12 pengintai ini, Musa mengirim mereka untuk masuk, mengintai. Mengintai dulu. Kalau kayak menurut saya sekarang ya, diaplikasikan dalam hidup saat ini, saudara. Mengintai, mengintip dalam bahasa Kupang ini meloe ya, maloe atau meloe. 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 Dan saudara itu ajak ayo mengintip masa depanmu, mengintip tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Ini bicara tentang bahwa
depanmu itu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Gak amin? Masa depanmu itu adalah masa depan yang sungguh hebat. Masa depan yang sungguh luar biasa. Kenapa? Karena janji Tuhan itu ya dan amin dan selalu tepat ditepati oleh Tuhan. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Lagu pujian tadi Kak Jas nyanyikan pujian ini ya, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya Tuhan. Dan saudara, kita mau supaya kita tuh melihat. Kamu lihat itu masa depannya walaupun belum terjadi. Tapi lihat, Melo itu lihat loh, ngintip ke sana. Musa mengirim 12 pengintai ini dan mereka masuk ke tanah perjanjian tapi ngintip, ya, enggak ikut terlibat dalam hidup di sana. Dan mereka, saudara, 12 orang ini masuk pergi ke tanah perjanjian. Dan saudara, begitu mereka masuk, Tuhan membawa mereka ke satu lembah yang namanya lembah Eskol. Tadi pagi saya sampai buka di Google lembah Eskol itu apa sih gitu ya. Dan saudara, lembah Eskol itu adalah satu lembah yang sungguh luar biasa di mana itu anggurnya besar-besar. Lembah Eskol itu adalah tempat yang subur, tempat yang indah, tempat yang dahsyat. Tapi mereka baru ngintip, Tuhan udah bawa langsung ke tempat Eskol ini. Supaya Tuhan mau mereka tuh yakin bahwa Tuhan tuh gak cuma ngomong doang. Kamu akan menikmati susu dan madu, kamu akan melihat buah-buah yang besar-besar. Ini mereka langsung datang ke sana. Dan saudara, mereka untuk memotong anggurnya, saudara ini anggur ya, gambarnya anggur. Tapi sebenarnya kalau cuma anggur begini kita satu orang bawa juga bisa ya. Kita langsung bawa ini kantong kresek, bawa pulang bisa bawa. Tapi ternyata di lembah Eskol, saudara, mereka datang dan mereka memetik buah anggurnya, buah delimanya, buah aranya. Untuk petik buah anggur mereka gak bisa satu orang petik. Mereka harus 2 orang petik. Dan saya tahu bahwa orang-orang Israel itu orangnya gagah-gagah, perkasa gitu loh. Dan mereka pasti orang-orang yang dipilih, 12 suku itu dipilih. Bukannya asal berangkat, sekedar berangkat menjadi pengintai. Enggak seperti itu. Tapi saya percaya bahwa setiap suku mereka utus, satu diutus mungkin suku Dan, suku Yehuda itu Kaleb ya. Lalu ada suku, setiap suku-suku itu dipilih. Dipilih dari yang terpilih, artinya mereka pasti orang-orang hebat. Pasti orang-orangnya gagah perkasa, pasti mereka orang yang kuat. Karena mereka harus menduduki satu daerah tanah perjanjian. Dan saudara, mereka harus mengintai dulu. Dan ketika mereka mengintai, Tuhan menggiring mereka bawa ke tanah Eskol, ke lembah Eskol. Saya harus tanamkan saudara tentang lembah Eskol ini, saudara. Mungkin saudara rada aneh, kok lembah Eskol ya? Tapi biar itu boleh diingat sama kita karena ini akan terus saya bawa di dalam akhir khotbah saya. Bagaimana kita harus bisa menikmati lembah Eskol dengan pertolongan Tuhan, saudara. Dan di dalam Bilangan 13 ayat 23, ayo coba tolong Kak Joshua baca. Bilangan 12 ayat 23. Ya. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Anggurnya itu bukan anggur yang biasa. Mungkin susah kita cari anggur yang sungguh hebat, yang berkualitas. Anggur itu anggur besar dan berkualitas, mungkin gak ada bijinya, mungkin ya. Tapi saya percaya ini anggur yang sungguh Tuhan sudah siapkan, yang belum pernah ada gitu saudara. Dan saudara itu banyak, berlimpah-limpah. Jadi mereka, Tuhan bawa mereka, Tuhan mau kasih lihat gitu loh. Ini loh tempat yang akan kamu duduki, tempat yang akan kamu tinggali, tempat yang akan kamu nantinya kamu akan kuasai, lembah Eskol. Lembah Eskol itu, tanah perjanjian itu seperti ini contohnya gitu saudara. Tuhan itu kasih lihat sama mereka. Bahkan katanya sampai 2 orang untuk potong anggur. Menggandarnya, saudara tahu menggandar, saya juga tadi nggak tahu menggandar. Tapi kira-kira dalam bayangan saya menggandar itu mungkin pikul anggurnya dipikul 2 orang. Mereka pikul anggurnya dari tanah perjanjian kembali nanti ketemu Musa yang mengutus mereka. Dan mereka memang sampai ketemu Musa lagi. 40 hari mereka mengintai daerah itu. Dan ketika mereka pulang ke daerah itu, dia nggak cuma ketemu Musa, ya nggak cuma ketemu Harun,
Tapi seluruh bangsa Israel dikumpulin. Ini gimana? Karena ini kan menentukan nasib bangsa itu kan. Ini gimana nih nanti kita ke tempat sana tuh kita tambah susah apa tambah senang? Kalau tambah senang berarti kita percaya bahwa Tuhan kita memang janjinya ya dan amin. Dan kita akan tetap percaya bahwa Tuhan itu memang memberikan janji ya dan amin. Amin. Jadi ini nasib satu bangsa. Mereka akhirnya dikumpulin dan Joshua, Kaleb, dan teman-temannya 10 orang ini. Kalau saya kurang hafal yang 10 orang ini karena saya pikir gak perlu dihafal. Karena mereka orang yang pesimis. Kaltil, Meltil, siapa lagi terserahlah mereka lah namanya siapa. Tapi saya akan mengingat tentang Joshua dan Kaleb. Amin. Jadi ketika mereka menghadap membawa hasil dari bukti gitu. Bukti dari mereka udah sampai di tanah perjanjian, bukti mereka udah sampai di tanah Eskol. Mereka bawa itu anggurnya berat banget kali ya. Dan sampai di hadapan Musa dan di hadapannya Harun, saudara. Mereka melaporkan tentang hasil yang mereka bawa. Ya coba 24 ayat 24 Kak Joshua. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol. Ya. Karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Ya. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang. Enggak usah. Oke, ya mereka membawa pulang. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ya, jadi saudara, ketika mereka datang, mungkin kalau bahasa sekarang gini ya. Bos, ini loh bos laporannya. Saya udah datang dan membawa bukti bahwa saya udah sampai di lembah Eskol, bahwa sampai sudah di tanah perjanjian. Mungkin sama orang-orang Israel dia bilang gini, halo guys, ini loh saya udah sampai. Saya mau kasih tahu sama saudara semua bahwa memang benar gitu di ayat 27 ya. Mereka menceritakan kepadanya bahwa mereka sudah masuk ke negeri itu. Coba 27 Kak Joshua lanjut baca. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Ya, ini buktinya bahwa anggur yang banyak. Ini buktinya bahwa delima yang gede-gede. Bahwa apalagi buah ara yang sangat manis. Ya saudara, mereka bilang mereka mengakui waktu di 27 ini mereka masih sepakat. Mereka masih sama-sama kasih laporan yang sama bahwa benar loh yang Tuhan bilang itu bahwa di sana di tanah perjanjian itu susu dan madunya tuh melimpah. Buah-buahnya itu besar-besar, subur tanahnya, betul. Mereka ceritakan itu ya. Tapi saudara, di ayat 28 suara mereka mulai pecah. Coba ayat 28 Kak Joshua. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Wah, ini sayang banget ya. Sebenarnya ini boleh juga jadi laporan beneran karena itu memang benar terjadi bahwa di tempat sana yang kita akan kuasai itu suku Enak itu besar-besar, tinggi-tinggi dan menyeramkan mungkin saudara. Itu benar terjadi, artinya valid, 100% benar. Tapi sayangnya mereka bilang saudara, keturunan Enak yang kami lihat itu sangat kuat-kuat, negerinya kuat dan kotanya berkubu, sangat besar. Keturunan Enak itu yang kami lihat di sana saudara. Ke-10 orang ini melaporkan bilang, hanya sayang loh, itu memang tempatnya subur, tempatnya bagus. Tapi kita gimana caranya melawan orang itu? Orangnya gede-gede gitu. Kalau orang Surabaya bilang, gede-gede, banget gitu, gede-gede. Kita nggak mungkin bisa lawan mereka. Kalau kita mau lawan satu aja mungkin lawan 10, mungkin kita 10 udah habis semua. Ya saudara. Jadi yang 10 ini berkatanya benar. Betul Tuhan katakan itu bahwa di sana penuh melimpah dengan susu dan madu. Betul buahnya itu subur-subur, betul tempatnya indah. Hanya sayangnya pakai nama hanya saudara. Mereka itu pesimis. Mereka seperti tidak percaya bahwa ini Tuhan loh yang sudah suruh mereka.
Tapi mereka bilang hanya orangnya itu besar-besar. Mereka itu kubu yang kuat gitu saudara. Nah ini cara kita memandang satu masalah. Cara kita merespon satu masalah. Kita harus bisa menentukan yang benar ketika kita merespon masalah itu saudara. Karena cara pandang kita kepada masalah itu, kalau kita benar menghadapi masalah itu, kita bisa jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tapi kalau kita pesimis, kita kalah menghadapi masalah itu, kita akan tergilas dengan masalah itu, saudara. Dan kita kalah. Kita tidak akan dapat kemenangan sedikit pun, bahkan kita tidak akan bisa meraih satu kemenangan yang bilang lebih dari pemenang, itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Jadi mari saudara, saya percaya orang-orang di Kota Kupang, anak-anakku yang luar biasa di Kota Kupang, kalian selalu optimis, semangat, percaya bahwa kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Amin. Sekalipun kita melihat raksasa-raksasa yang besar, saudara ya. Jadi saudara, sikap kita yang benar, kita bisa mengatasi satu masalah. Tapi kalau sikap kita tidak benar, kita lihatnya masalahnya, fokusnya sama masalahnya. Seperti yang minggu lalu saya ceritakan, badai itu, murid-muridnya udah ketakutan pada Yesus bersama mereka di satu kapal. Mereka kalah, saudara. Hai kamu yang orang yang kurang percaya. Yesus katakan begitu kan, saudara. Dan mari kita akan selalu memandang setiap masalah yang kita hadapi dengan rasa optimis. Dengan rasa percaya bahwa Tuhanku lebih besar dari masalahku. Tuhanku itu hebat, Tuhanku itu dahsyat, ya saudara. Sekalipun orang yang mereka lihat itu benar-benar valid 100% bahwa memang mereka melihat orang benar. Mereka melihat suku enak, mengerikan ya. Dan saudara, kita harus percaya, harusnya tadi waktu di ayat 28 itu benar gitu. Hanya titik, ada orang besar, suku enak. Mereka harus bilang, tapi Tuhanku lebih besar dari semuanya itu. Cuma sayangnya yang 10 itu gak ngomong begitu. Dan akibatnya akan fatal sekali saudara. Karena mereka tidak akan bisa menikmati tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu. Karena gara-gara tidak percaya. Tidak percaya kepada Tuhan. Jadi dalam Alkitab ini saudara, kalau kita melihat satu masalah, dan masalah itu kita lihat sepertinya lebih besar daripada Tuhan kita, itu sudah dikatakan bisa karena kabar busuk. Tapi kalau kita melihat satu masalah yang besar banget, tapi Tuhanku lebih besar dari itu saudara, itu kemenangan buat kita. Sekali lagi apa? Kalau kita melihat masalah kita lebih besar daripada Tuhan kita, itu akan menjadi kabar busuk. Kalau busuk itu bau dan harus segera dibuang. Saudara. Jadi walaupun benar itu ada masalah, walaupun benar gitu ya, tapi kita harus katakan bahwa Tuhanku lebih besar dari segala-galanya. Dan sayangnya ke-10 pengintai itu tidak percaya kuasa Tuhan. Mereka melihat hanya apa yang di depan mata mereka. Mereka tidak melihat kuasa Tuhan di balik itu. Ya, jadi percayalah setiap kata-kata kita yang penuh dengan ucapan syukur. Kalau ucapan syukur itu kita tuh sudah menerima walaupun belum terjadi. Kita sudah bersyukur walaupun masalah kita masih ada di depan kita. Dan saudara percayalah bahwa ketika kita mengucap syukur, ada kuasa Tuhan di balik itu. Kita sedang melibatkan Tuhan dalam setiap masalah-masalah kita. Ketika kita bilang, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk masalahku Tuhan. Kita sedang melibatkan Tuhan dalam setiap masalah kita. Kita sedang mengangkat tangan kita akan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan turun tangan atas kita semua. Sekalipun sekali lagi, masalahnya masih ada. Ya. Jadi saudara, hati-hati dalam menyimpulkan setiap masalah yang kita alami. Hati-hati dalam membuat satu keputusan dalam setiap problema yang kita hadapi. Jangan pernah ambil keputusan ketika kita dalam keadaan kalut, ketika kita dalam keadaan tidak tenang. Jangan pernah ambil keputusan apapun. Tapi setelah tenang baru saudara ambil keputusan. Karena 90% keputusanmu di saat kamu tidak tenang, di saat kita tidak lagi galau, kita ambil keputusan itu selalu salah. Jadi saudara, mari saudara, kita mau melihat Tuhan kita besar. Bahkan mereka itu mengatakan bahwa musuh-musuh mereka itu bilang, mereka menamakan dirinya gini, aku itu seperti belalang,
saking gak percaya dirinya ya, saking terlalu mereka itu terlalu hebat, terlalu besar, saking mereka itu melihat satu yang dahsyat, mereka menamakan dirinya seperti belalang. Jadi saudara, mari kita mau katakan kepada Tuhan bahwa aku bersyukur punya Tuhan Yesus yang besar. Jadi sebenarnya orang besar itu siapa ya? Saya mau ajak saudara, saya pun banyak belajar ini saudara, jadi kita sama-sama belajar ini ya. Sebenarnya yang dikatakan orang besar itu siapa? Karena orang besar itu ternyata memang sudah ada di zaman dulu. Oh, yang tadi saya bilang itu kabar busuk. Ayat 32, Kak Joshua bisa baca? Ayat 32, ya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini parah banget ya saudara. Mereka baru mengintai, belum berinteraksi dengan mereka. Kalau mengintai udah berjumpa belum? Udah ketemu muka dengan muka belum? Belum lah, mereka masih ngumpet-ngumpet. Tapi hebat ya, mereka masih bisa bawa anggur setandan dengan yang luar biasa itu saudara. Dan mereka katakan bahwa aku ini seperti belalang, kami ini seperti belalang. Bahkan mereka juga melihat kami seperti belalang. Padahal dia tidak pernah mendengar loh dia ngomong bahwa kamu tuh seperti belalang. Ya, dan saudara, siapa orang besar itu? Ya, jadi sebenarnya orang-orang besar itu sudah ada di zaman dulu sebelum mereka mengintai. Mari kita buka Kejadian 6 ayat 4. Kak Joshua tolong baca. Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Orang-orang yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan itu. Mereka itu menikah dengan siapa? Anak-anak Allah. Ini anak-anak Allah ini sebenarnya adalah malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Jadi ketika malaikat sudah jatuh, mereka itu melihat perempuan-perempuan ini cantik, dan mereka mengawininya, dan mereka melahirkan anak-anak, lahirlah anak-anak yang tidak normal, karena malaikat menikah dengan manusia. Hasilnya apa? Orang-orang yang raksasa-raksasa, yang besar-besar. Karena memang bukan perkawinan manusia, tapi perkawinan malaikat dengan manusia. Dan katanya saudara, kalau kita boleh mendalami dari cerita ini, bahkan mereka itu punya mukanya yang mengerikan-mengerikan. Mungkin mereka itu mukanya yang gak seperti orang-orang Kupang yang cantik-cantik gitu loh. Mungkin bisa aja ada yang bermata satu atau apa. Jadi ketika orang-orang pengintai-pengintai ini melihat orang-orang yang gagah perkasa ini, besar-besar, raksasa-raksasa, mereka takut. Karena ngeri, lihat mukanya aja mengerikan. Mereka gimana caranya mau menduduki ini? Aduh kayaknya gak sanggup lagi. Dan firman Tuhan katakan kalau kita melihat satu masalah dan masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita, itu kabar busuk. Tapi kita akan selalu melihat setiap masalah yang kita hadapi, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Saudara, seringkali kita ditolong Tuhan berkali-kali. Tapi kita lupa lagi waktu ada masalah. Lupa lagi ada masalah. Oh, kayaknya masalahku lebih besar. Masalahku itu lebih besar dan sepertinya kita nggak ada Tuhan. Itu udah busuk di hadapan Tuhan. Mari saudara, mari kita harus optimis, percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah selalu Tuhan yang besar, melebihi dari segala masalah kita. Amin. Amin saudara. Jadi mereka itu adalah orang-orang purbakala, orang-orang besar, raksasa-raksasa. Bahkan menurut saya Goliat adalah salah satu keturunan mereka. 3 meter loh. Datang Daud, Daud melihat, dia gak punya Allah. Kita disertai Allah. Dan dia pasti menang. Itu Daud juga orang yang optimis, saudara. Mari kita selalu optimis melihat setiap masalah kita.
sebesar Goliat sekalipun, rasa apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dan dahsyat, saudara. Dan saudara, waktu mereka melahirkan itu, bahkan kalau saya baca lagi dari cerita-cerita ini, manusia-manusia raksasa ini dikatakannya long neck, lehernya panjang, gitu. Jadi salah satunya adalah Goliat, dan sejarah mereka mencatat bahwa itu mengerikan. Jadi kayaknya kalau lihat kayak gitu, gak mungkin lah kita bisa mengalahkannya. Aduh, kita ini cuma belalang. Kita tuh, bahkan mereka memandang kita hanya sekedar kayak belalang, saudara. Dan saudara, sebenarnya mereka katakan itu, sekali lagi, itu benar. Tetapi kita harus katakan bahwa masalahku apapun, Tuhanku lebih besar dari semuanya. Percayalah, sekali lagi di balik ucapan syukur Tuhan kepada Tuhan, kita sedang melibatkan masalah kita dengan Tuhan. Dan kita nggak boleh berasumsi yang jelek dulu. Segala negatif, pikiran yang negatif, bahkan perkataan-perkataan negatif, mari kita hilangkan. Karena kita percaya Tuhan kita lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Lalu saudara, kalau persepsi, ini kan persepsi manusia. Persepsi mereka mengatakan bahwa mereka itu seperti belalang. Tapi bagaimana persepsi Allah terhadap musuh-musuh yang kita hadapi? Yesaya 40 ayat 22, kita baca. Yesaya 40 ayat 22. Joshua boleh? Tolong. Dia yang bertata di atas bulatan bumi, ya, yang penduduknya seperti belalang. Ya. Dia yang membentengkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi saudara, bagaimana kita memakai kacamata kita, hidup kita ini? Bagaimana kita punya respon kita? Kita mau pakai pikiran kita sendiri? Mau pakai kacamata kita sendiri? Atau kita mau pakai pikirannya Allah? Mau pakai kacamatanya Tuhan? Karena kalau kacamata Tuhan, Tuhan bilang apa? Katakan, di bumi ini mereka yang hidup itu seperti belalang. Jadi kalau kita nempel sama Tuhan, kita selalu terhubung dengan Tuhan, saudara, saya percaya bahwa semua musuh-musuh kita itu seperti belalang. Karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Kita tidak usah takut. Gak usah khawatir tentang masa depan hidup kita. Pasti ada masa depan yang penuh dengan harapan dan luar biasa, saudara. Mari kita punya pilihan, sekalipun kita terbatas. Kita punya Allah yang tidak terbatas, yang selalu sanggup menolong kita. Ketika saya merenungkan ini, saya diingatkan tentang Elisa, Nabi Elisa dan bujangnya. Waktu mereka diserang oleh kerajaan Aram, saudara. Dan dalam kerajaan Aram itu, Elisa itu tinggal di pegunungan-pegunungan, di lembah-lembah. Siapa nih namanya, hambanya itu udah melihat dan dia udah takut, gemetar. Aduh, Nabi Elisa, lihat itu di luar sana loh, banyak orang-orang, banyak pasukan-pasukan yang sudah mengepung daerah kita. Aduh, mati sudah. Kita udah gak berdaya lagi. Tapi kenapa Elisa bisa tenang? Elisa tetap tenang, dan bahkan Elisa bilang sama Tuhan. Dan Elisa bilang, Tuhan, celikan mata hambaku ini, supaya dia melihat bahwa yang menyertai kita lebih banyak, lebih besar dari semua yang ada di depan semua itu. Itu kalau kita pakai kacamatanya Tuhan. Kita tuh akan selalu dibawa tinggi, dan kita akan melihat segala sesuatunya menjadi kecil ketika kita bersama Tuhan. Amin. Dan kita akan punya optimis, percaya, aku pasti bisa. Amin. Ketika Nabi Elisa berdoa dan Tuhan celikan matanya hambaku ini. Dan ketika dicelikan, saudara, hambanya bisa melihat, wow, ternyata benar ya, ada pasukan, bahkan ada kereta kuda berapi mengelilingi tempat ini, dan yang dari surga itu lebih banyak daripada pasukannya Raja Aram. Ketika si hambanya ini tahu itu, dia ragu-ragu sama Tuhan? Enggak, pastinya. Karena dia melihat sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara, mari kita punya persepsi kacamata kita yang dari Tuhan. Ya, jadi hambanya melihat bahwa sungguh luar biasa. Dan sungguh luar biasa lagi, Tuhan kita itu dahsyat, saudara. Kalau kita ada di pihak Tuhan, kita terus bergantung sama Tuhan, musuh-musuh kita itu dibutakan. Tapi kita dicelikan.
Siapa yang dicelikan? Kita yang dicelikan. Musuh-musuhnya dibutakan. Kalau musuhnya dibutakan, saudara, mereka juga nggak tahu pintunya ada di mana. Nggak tahu Elisanya ada di mana. Hambanya ini ada di mana, mereka mau, yang tadinya mau menghancurkan itu nggak bisa lagi karena nggak bisa lihat apa-apa. Kalau kita berpihak sama Tuhan, kalau kita punya kacamatanya Tuhan, kalau kita selalu bergantung sama Tuhan, kita akan selalu dicelikan, melihat sesuatu yang luar biasa di depan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menolongku dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi kita semua. Amin, saudara. Jadi mari kita selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan celikan mataku Bapa. Tuhan beri aku kepekaan. Oh, saya selalu bilang gitu sama Tuhan. Beri kepekaan yang dari Tuhan. Supaya aku terus berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan. Sekalipun keadaanku saat ini sangat lemah. Sekalipun keadaanku saat ini sangat tidak punya apa-apa. Sangat terbatas. Celikan mataku Bapa. Dan aku melihat sesuatu yang besar selalu menanti aku di depan ini. Dan aku optimis terus melakukannya, saudara. Amin. Amin. Kita harus selalu punya positive thinking, percaya kepada Tuhan. Pada waktu saya mengalami sakit COVID, saudara, saya sangat lemah sekali. Dan lemahnya itu benar-benar lemah. Bahkan Billy ini sampai stres juga dia. Stres kan dia? Lihat mamanya tambah lemes, tambah lemes. Bapak Dedi lari ke Amaris. Dan dia telepon sama Billy. Dek, gimana mama? Tambah parah, Pak. Tambah parah, Pak. Tapi dalam keadaan seperti itu, saudara, saya selalu melihat pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Pak Dedi akhirnya pulang juga di hari ke-5. Karena dia mendengar bahwa saya semakin parah. Bahkan Pak Dedi udah berpikir, kuburannya ada di mana? Mama Paut bilang, di Soesa. Soal luas ya, Mama. Tapi saya tahu Tuhan tidak izinkan untuk saya dikubur pada masa COVID. Karena Tuhanku besar dan luar biasa. Dalam keadaan lemah seperti itu, saudara, teman-teman saya dari Jakarta, dari Kupang juga, mereka itu selalu WhatsApp saya. Padahal saya untuk baca WhatsApp aja saya udah nggak bisa, lemah sekali. Gula darah saya selalu di atas 500. Saturasi saya 70-an. Sepertinya saya udah nggak mungkin hidup lagi. Dan saudara, pada waktu itu teman-teman masih, Ibu Lucy tolong doakan ya. Anak saya kena positif. Ada yang lagi paman saya, ada lagi saya, ada lagi kayak gitu, saudara. Nggak cuma satu orang. Sebenarnya saya bisa, nggak usah balas seperti itu. Karena saya pun lagi lemah. Tapi saya tahu roh saya kuat di dalam Tuhan. Dan gimana caranya roh kita kuat bersama Tuhan. Harus komunikasi terus sama Tuhan. Berhubungan intim terus sama Tuhan. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat. Melekat itu nempel. Melekat di hatinya Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa berbuah-buah, menghasilkan buah yang banyak, kalau kita tidak nempel sama pokok anggur itu, saudara. Pokok anggur itu adalah Tuhan sendiri. Kita harus selalu nempel sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Sekalipun keadaanku lemah saat itu, tapi saya tahu bahwa di dalam kelemahanku, di situ terletak kekuatanku. Karena Tuhan menjadi kekuatan kita. Dan ada satu ayat yang sangat memberkati saya di dalam Yohanes 14 ayat 27, silakan Kak Joshua baca. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera, Tuhan, ini Tuhan yang ngomong nih. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan. Kalau Tuhan yang kasih itu pasti, saudara. Gak mungkin gak yang terbaik. Selalu yang terbaik. Ini Tuhan berkasih damai sejahtera ini. Rugi kalau kita tidak ambil. Rugi kalau kita tidak terus hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Sayangnya ada banyak orang-orang yang tidak mengambil damai sejahtera yang Tuhan sudah kasih. Sehingga dia selalu gelisah, tidak tenang, bahkan stres ya, stres. Karena dia tidak ambil damai sejahtera yang Tuhan sudah kasih. Kasih free ini, saudara. Kita akan senang kalau dapat yang gratis-gratis ya. Tuhan bilang, ku tinggalkan bagi kamu. Ku berikan bagi kamu. Ambil dong damai sejahteranya. Rugi kalau kita tidak berjalan dalam damai sejahteranya Allah, saudara. Saudara, mari saudara.
Mari kita akan selalu benar-benar percaya damai sejahtera Allah itu selalu melimpah dalam hidup kita. Bahkan menguasai hati dan pikiran. Saya selalu diprotes sama Cici Fani dulu. Kalau saya doa bilang, Tuhan berikan damai sejahtera itu melampaui hati dan pikiran. Dia bilang, hati itu di sini, pikiran itu di sini. Ayo kita bilang, damai sejahtera Allah melebihi segala akal dan pikiran kita. Dan dia menguasai hati kita semua. Mari kita mau ambil damai sejahtera itu. Dan saya terlalu percaya bahwa kalau kita punya optimis, rasa percaya diri, Tuhan pasti selalu ada menyertai kita. Dia nggak diam, dia bahkan berperang bagi kita semua. Amin. Dan selalu waktu dalam keadaan lemah itu, saudara, ada satu pujian yang Tuhan kasih sama saya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Waktu itu saya lagi terkapar lemah. Gak bisa duduk aja, gak bisa lemas. Bisa ke kamar mandi jatuh berulang kali. Tapi ada satu pujian yang saya bisa nyanyikan. Itu satu video, kalau ada video tentang lagu-lagu rohani itu saudara selalu ingat di dalam pikiranmu. Dan saudara, kalau saudara merasa diberkati, saudara nyanyikan itu. Dan waktu lemah itu saudara akan diingatkan sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan. Orang Korea nyanyinya, ada kuasa dalam darahnya, tangannya begini. Darah dia lompat darah gitu saudara. Saya lagi lemah, lagi nggak bisa bangun, nggak bisa duduk. Saya merasa saya kuat. Tangan saya begini tapi badan saya lemah. Ada kuasa dalam darahnya, itu saya tahu. Roh saya lagi nyanyi. Roh saya lagi memuji Tuhan. Roh saya lagi memperkatakan bahwa ada kuasa di dalam darah Yesus. Dan saudara, darah Yesus itu menyembuhkan. Darah Yesus itu melegakan. Darah Yesus itu memulihkan. Kalau kita lagi minum darah setiap bulan yang kita lalui, percaya itu adalah darah tubuh Tuhan Yesus sendiri. Menyembuhkan kita, memulihkan kita, memberikan jalan keluar bagi kita semua. Kita sekarang semeja, sehidangan dengan Tuhan. Bahkan kita makan dagingnya Tuhan sendiri, saudara. Luar biasa Tuhan kita, dahsyat. Amin. Kalau ada damai sejahtera itu ada ketenangan. Ya. Dan saudara, dalam Yohanes tadi 14:27 itu, mari kita ambil damai sejahtera ini. Jangan dibiarin begitu aja. Jangan taruh di meja atau taruh di rumah, tapi taruh di dalam hati kita. Kita terus berjalan di dalam damai sejahteranya Allah. Haleluya ya saudara. Dan saudara, kita juga mau belajar dari Kaleb. Ini kita mau belajar dari Kaleb, seorang yang luar biasa. Jadi ketika Kaleb melihat masalah itu, dia melihat dengan caranya Tuhan, dengan kacamatanya Tuhan. Dia optimis, dia percaya bahwa dia pasti akan masuk ke dalam perjanjian. Sekalipun yang dilihatnya raksasa yang besar-besar. Sekalipun dia sepertinya nggak mungkin, tapi dia optimis dan percaya. Coba buka di dalam Bilangan 14 ayat 9. Kita hari ini baca banyak ayat ya. Bilangan 14 ayat 9. Joshua. Oh sudah ada di sini? Ya, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Ini siapa yang bilang? Kaleb yang ngomong ya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab apa? Mereka akan kita, raksasanya Kaleb bilang akan kutelan habis. Kenapa Kaleb bilang gitu? Karena Kaleb melihat dari kacamatanya Tuhan. Kacamata Tuhan musuh itu seperti belah. Jadi raksasa sebesar apapun Kaleb bilang, gue akan telan dia. Kita akan telan habis ya. Yang melindungi mereka apa? Sudah bye-bye. Dan sedang Tuhan menyertai kita. Jadi bilang sama kiri kanannya, janganlah takut dengan mereka itu. Tuhan ada menyertai kita, amin. Amin saudara. Luar biasa ya. Jadi saudara, janganlah memberontak. Ini Kaleb yang bilang. Kaleb itu seorang yang luar biasa. Dia punya hati percaya. Selain Joshua, nanti kita akan bahas tentang Joshua lagi. Tapi Joshua dan Kaleb itu benar-benar percaya karena Tuhan. Dengan sepenuh hati mereka benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh dan mereka tidak goyah, tetap percaya kepada Tuhan. Dia yakin percaya Tuhan beserta. Jadi masalah yang dihadapi itu seperti belalang. Dan mereka itu akan makan habis masalah-masalah itu ya. Jadi saudara, Tuhan yang bersamaku itu lebih besar dari itu semua. Amin. Dalam Bilangan 14 ayat 24 lanjut. Ini Tuhan bicara, ini tadi Kaleb yang ngomong. Kalau sekarang Tuhan yang bicara tentang Kaleb. Ini Tuhan yang ngomong nih sama Kaleb.
Semoga Tuhan juga bicara sama kita juga begini ya. 1, 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Gak cuma aku, anak cucu mantu semua, berontak-berontak semuanya. Mereka akan menikmati tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua itu. Ini Tuhan yang berjanji, saudara. Ya jadi, tapi saya ada sedikit aneh ya di sini ya. Apa ya? Karena lain jiwa. Kalau secara kedokteran lain jiwa itu apa ya? Artinya kelainan jiwa, saudara. Different spirit. Kalau kelainan jiwa tuh, kita memang kalau ikut Tuhan, mati-matian ikut Tuhan, saudara. Itu kita gila-gilaan dengan Tuhan. Orang lain akan melihat kita, mungkin kita harus seperti orang gila. Gak punya, tapi kita akan selalu bilang punya. Gak bisa, tapi kita akan selalu bilang bisa. Kelainan jiwanya itu karena Tuhan gitu loh. Gilanya itu karena Tuhan. Karena Tuhan kita selalu sanggup melakukan yang menurut kita tidak mungkin. Selalu menjadi mungkin bagi Tuhan. Amin. Ya saudara, kenapa Tuhan berkata bahwa kamu dan keturunanmu akan kubawa masuk. Karena ternyata dari semua orang yang berjalan bersama Kaleb dan Joshua itu menuju ke tanah perjanjian, tidak semuanya bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi ini ada hukuman juga bagi mereka di dalam mereka tuh harus mengembara selama 40 tahun. Saya mau bahas juga kenapa harus 40 tahun. Padahal dari Mesir ke tanah perjanjian itu nggak usah memakan waktu 40 tahun. Tetapi kenapa harus 40 tahun? Mari kita baca di dalam Bilangan 14 ayat 33 dan 34. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Ya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Ayat 34. Lalu, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Yes, ini Tuhan, kita nggak bisa lawan Tuhan. Tapi kalau kita melekat sama Tuhan, tetapi ternyata saudara, Kaleb dan Joshua kena imbasnya dari kesalahan dari 10 pengintai ini. 1 hari dihitung Tuhan apa? 1 tahun. 40 hari, 40 tahun. Jadi Tuhan izinkan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian itu harus mengembara sama 40 tahun. Dan selama 40 tahun itu Joshua dan Kaleb pun ikut mengembara sebagai pengembala ya. Yang di padang gurun di sana tuh nggak enak karena nggak ada adanya panas, cuaca panas gitu. Dan saudara, mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Dan ini karena gara-gara siapa? Yang pesimis itu loh. Gara-gara 10 pengintai yang pesimis ini. Jadi saudara, hati-hati dalam hidupmu. Jangan salah mengambil keputusan dalam setiap menghadapi masalah yang besar. Dan saudara, firman Tuhan katakan kepada Joshua dan Kaleb bahwa kamu pasti akan menduduki tanah yang besar itu, lembah Eskol itu, lembah Hebron itu, sekalipun yang kamu hadapi. Jadi gini loh saudara, ketika mereka melewati 40 tahun, 40 hari itu kata Tuhan, 40 tahun kita ya. Ketika mereka melewati 40 tahun, mereka berjalan bersama-sama dan mereka akan masuk dalam tanah perjanjian. Dan sementara itu saudara, mereka yang melawan Tuhan tidak diizinkan masuk, mereka bahkan mati di dalam perjalanan itu. Dan yang dibawa masuk oleh Joshua dan Kaleb adalah orang-orang muda, orang-orang yang sangat muda. Dan ketika mereka itu masuk, gak cuma masuk langsung pintu dibuka saudara. Tetap raksasa-raksasa yang tadi mereka bilang itu tetap ada. Dan saudara, raksasa-raksasa itu mereka harus habiskan dulu. Mereka harus perang dulu. Makanya kita harus mengerti firman Tuhan itu dengan benar saudara. Di dalam Joshua 1 ayat 1 mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu. Iya kan? Teguhkan dan kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu diulang-ulang ngomong. Ternyata karena ketika mereka masuk dalam tanah perjanjian,
Mereka itu nggak cuma sekedar masuk, hore, masuk gitu enggak. Karena mereka harus berperang dan mengalahkan musuh-musuh yang tadi dikatakan besar-besar itu, saudara. Dan itulah, saudara, generasi muda yang masuk ke tanah perjanjian juga, ternyata itu harus disunat dulu. Kalau kita baca ya dalam ayat berikutnya di Yosua 5, harus disunat dulu. Kenapa harus disunat dulu? Karena Tuhan mau paradigma Mesir ditinggalkan, dibuang, dan kita masuk dalam paradigma baru di dalam tanah perjanjian. Paradigma baru itu apa? Percaya kepada Tuhan. Nggak ngungkit-ngungkit lagi masa-masa yang lalu, saudara. Dan di dalam paradigma baru juga, ketika mereka berjalan ke tanah perjanjian, mereka kan dikasih mana, ya kan? Dikasih makan mana, enak banget ya, tinggal pagi-pagi bangun, gak usah kerja, ambil mana, dimakan, tapi nggak boleh rakus, harus sesuai dengan keperluan kita. Dan ketika mereka sudah diubahkan paradigma mereka, mananya di stop. Kenapa mananya di stop? Karena Tuhan nggak mau manjain kita, Dia mau kita lewatin proses. Dan tapi Tuhan siapkan tanah yang subur. Saya percaya sayur-sayurannya juga enak banget. Aduh, kalau kita sama-sama kita nanti ke tanah perjanjian, saya paling suka di sana tuh saladnya, makan sayur-sayurannya mentah-mentah aja nggak apa-apa karena memang enak banget. Susunya juga mantap, ya anggurnya, kurmanya, saudara. Di situ memang Tuhan siapkan yang terbaik. Jadi ketika mereka masuk dalam tanah perjanjian, mengalahkan musuh-musuh mereka, mereka tidak hanya sekedar langsung makan, tapi mereka harus proses apa yang mereka mau makan. Dan ketika mereka proses makan itu, makanan itu lebih enak daripada mana yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Tuhan mengenyangkanku dan peliharaku. Kapan? Masih takut? Besok mau makan apa ya? Kalau saya bilang, besok kita mau makan siapa? Wih, galak banget. Karena Tuhan selalu mengenyangkan kita. Amin, saudara. Di dalam proses itu juga Tuhan tidak memanjakan kita karena Tuhan mau mereka masuk di dalam kedewasaan rohani. Dan Tuhan mau kita juga menjadi dewasa. Dalam setiap proses masalah demi masalah yang kita hadapi. Tuhan mau kita menjadi dewasa. Enggak seperti anak-anak yang mau makan tidak nangis, yang mau susu tidak nangis. Tapi Tuhan mau kita menjadi dewasa. Karena di akhir zaman nanti, saudara, Tuhan datang itu bukan hanya sekedar Tuhan datang, tapi Dia datang sebagai mempelai-mempelainya Tuhan. Pernah lihat mempelainya anak kecil? Mempelai-mempelainya Tuhan itu sudah dewasa. Dan cantik-cantik yang sudah disiapkan Tuhan. Yang pastinya iman kita cantik, hidup kita benar di hadapan Tuhan. Jadi saudara, tinggalkan paradigma Mesirmu. Tinggalkan paradigma lamamu. Yang bilang aku gak mampu, aku gak bisa, tinggalkan itu. Kita terima paradigma yang baru. Kita tahu bahwa, saudara, waktu juga mereka masuk dalam tanah perjanjian itu, mereka juga kan pasti, ini kan banyak orang nih ya, anak-anak muda tuh juga banyak. Jadi itu diundi. Tempatnya kamu harus tempatnya di mana ya? Diundi, semua diundi. Satu hal yang Kaleb minta sama Joshua, dia minta begini, kasih lembah Hebron itu sama saya. Kasih Hebron itu sama saya. Padahal Hebron itu tempat raksasa yang paling besarnya di antara raksasa yang lain. Sampai mungkin ya ini mungkin dalam benak saya aja, dalam pikiran saya. Kan Joshua dan Kaleb itu kan melewati 40 tahun. Bahkan di dalam ayat nanti kita baca ayat Yosua 14 ayat 7, coba Kak Joshua. Aku berumur 40 tahun Iya. ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Lanjut ayat 10. Ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku Amin. seperti yang dijanjikannya. Ya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Amen. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. 12. Oleh sebab itu,
Berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti difirmankan Tuhan. Amin. Saudara, luar biasa ya. 40 tahun berjalan sebagai pengembala bukan yang gampang loh. Tambah capek, tambah tua, tambah loyo, iya. Kemarin saya usianya 60 tahun. Tapi saya berharap dan ternyata anak-anakku merayakan ulang tahun saya seperti usia 17 tahun. Thank you untuk Sweet 17 yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan Yesus membalas dengan berlimpah-limpah. Saudara, Kaleb sudah berumur 85 tahun. Umurnya sudah tua. Tapi dia katakan apa? Kekuatanku masih sama seperti 40 tahun yang lalu. Wow, luar biasa ya. Kalau orang yang dekat Tuhan, ini kunci kekuatan seseorang yang dekat Tuhan. Ya tetap awet muda. 17 tahun kalau dari belakang, begitu bukan lagi. Oh enggak. Haleluya. Saudara, tapi memang orang yang dekat Tuhan itu saya selalu melihat. Karena ketika kita punya optimis, kita punya percaya, itu muka kita akan berseri-seri. Enggak susah gitu loh. Nangis lagi berasnya besok makan apa ya? Sekali lagi kita harus katakan makan siapa besok. Oh enggak, kita bukan orang jahat. Kita orang yang selalu memberkati mereka. Amin, haleluya. Dan saudara, Kaleb punya kekuatan yang sungguh luar biasa karena dia dekat sama Tuhan. Dia minta Hebron sama Joshua. Hebron itu mungkin kalau kita suruh memilih sekarang gini, di dalam benakmu tempat yang paling indah tuh di mana? Oh pasti Kupang dong ya. Kalau orang Kupang pasti Kupang lah mama. Tempat mana lagi? Bukan tempat lain. Saudara mungkin kita akan pilih tempat itu tempat yang paling dinanti-nantikan suku-suku. Yang paling diminta sama suku-suku. Tapi Kaleb minta sama Joshua. Kasih Hebron sama saya. Hebron yang penuh dengan pegunungan itu. Kasih pegunungan itu. Mungkin Joshua bilang, lu sutua oh. Mari kita ngopi sah. Sesuai dengan undian saja, mari kita nikmati apa, nggak usah perang-perang kepada orang-orang yang lebih besar lagi, nggak usah. Soalnya usah, kita santai sah. Tapi luar biasanya, Kaleb itu berkata kepada Joshua tadi, aku sudah berumur, dulu 40 tahun dan sekarang 85 tahun dan kekuatanku tetap sama. Lalu Joshua kasih itu Hebron sama dia. Tempat yang dinanti-nantikan orang, tempat yang dimau oleh suku-suku, ya. Di dalam ayat berikutnya, ayat 14, 15. 13 dulu. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Amin. 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Jadi saudara, Hebron itu tempat lembah Eskol yang tadi saya bilang tempat yang indah, tempat yang subur. Tempat yang banyak buahnya itu adanya di Hebron. Tuhan kasih sama Kaleb. Dan di balik pegunungan yang tinggi, jadi maksud saya gini, pegunungan tinggi apa yang kau sedang hadapi saat ini? Di balik rasa sayang besar, masalah besar apa yang kau hadapi saat ini? Percayalah kalau engkau punya sikap hati seperti Kaleb, engkau akan bisa menembus, bahkan mendaki gunung yang tinggi. Bahkan bilang lagi, kasih pegunungan itu. Mana Tuhan? Mana lagi gunung yang tinggi itu? Kasih sama saya Tuhan. Kita optimis karena Tuhan kita lebih besar dari semuanya itu. Kita percaya bahwa Tuhan sudah siapkan seseorang seperti Kaleb-Kaleb di dalam hidup kita. Untuk kita boleh menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Bahwa antara pesimis dan optimis itu sangat menentukan hidup kita. Mari saya ajak saudara bangkit berdiri.